Nekat masak ikan yang udah nggak fresh, emangnya nggak apa-apa? Waduh, jujur aku nggak tahu ngelihatnya dari mana. Di antara 4 ikan mas ini, kata mamaku yang masih fresh banget itu cuma 1. Tapi kalau aku yang ngelihat sih, ini sama semua guys. Bingung banget ngebedainnya tuh gimana. Yang kemarin aja ngapalin jenis-jenis ikan mentah belum beres, aku belum bisa-bisa. Lah sekarang udah ada PR lagi ngebedain ikan seger sama enggak. Sebenarnya ini baru dibeli hari ini juga, nggak yang gimana-gimana sampai lembek banget sih. Cuma kata mama 3 ikan ini kayak nggak se-fresh itu. Mama bilang kalau digoreng takutnya bakalan hancur, susah dibalik. Jadi dipepes aja deh sekalian semuanya, bumbunya yang banyak juga, biar kalau ada aroma yang kurang sedap tuh bakal ketutup. Biar makin wangi juga, kasih kemangi yang banyak, jadi sayur juga dia, tambahin tomat deh supaya ada asam-asam segernya. Ih mantap. Hasilnya setelah dibungkus tuh segedong-gedong itu guys, dan jadinya 4 bungkus. Sesuai ya sama tadi, ikannya kan 4 ekor. Kita kukus selama 30-40 menitan. Sebenarnya udah bisa dimakan, tapi ini mamaku panggang lagi di teflon supaya ada smoky-smokinya gitulah. Dan emang bakalan jadi tambah enak sih kalau kalian grill sebentar. Aroma makanan enaknya tuh jadi semakin keluar, bikin lapar serumah. Terus pas dimakan juga jadi nggak terlalu basah. Mantul banget deh, serasa buka restoran di rumah ini mah. Ada beef slice beku nganggur, pas banget kebetulan stok pangsit isi aku udah habis dari 7 hari lalu. Sumpah aku tuh baru tahu ya, katanya beef slice kayak gini tuh nggak perlu dicuci lagi kalau mau diolah. Selama ini aku masak daging yang frozenan kayak gini tuh pasti aku cuci, tapi katanya tuh nggak usah. Cuman perlu dilap tap-tap pakai tisu kayak gini aja katanya udah cukup. Kalian ada yang tahu nggak alasannya kenapa begitu? Aku mau coba deh kali ini nggak dicuci, tapi emang kayaknya aman-aman aja sih. Malah kalau dicuci tuh warnanya jadi pucet gitu, nggak merah. Ini langsung aku chopper, campurin sama telur sama bumbu-bumbuan, melintir gitu ke pisau choppernya, jadi agak nyangkut-nyangkut gitu ya bunda, harus kita tarik-tarikin deh keluarinnya. Kira-kira yang panjang itu apa ya? Dia nggak halus di chopper, kalau kata aku sih itu urat nggak sih? Aku masukin hasil gilingannya ke baskom, terus dicampurin sama tepung tapioka dan potongan kotak bawang bombay. Ini harusnya pakai daun bawang sih, tapi tadi pas ngeliat kulkas nggak ada, jadi ya udah deh. Terus ada lagi yang kagak ada juga, kulit pangsit. Aku gantilah sama kulit lumpia karena ada di rumah. Jujur kadang sebel banget sama kulit lumpia ini karena dipisahinnya tuh susah banget boy. Gampang sobek sih, cuma lengket banget, menguji kesabaran pisan. Tapi karena aku suka sama rasanya dan teksturnya juga enak, makanya tetap selalu nyetok walaupun agak menguras kesabaran sedikit pas masak. Tadi sebelum diisiin kulit lumpianya aku bagi 4 dulu ya guys, soalnya itu ukuran yang gede banget. Kalian ingat kan yang urat panjang-panjang tadi? Nah itu aku pisahin soalnya takut mengganggu. Nah ini hasil ngumpulin uratnya aku satuin di lumpia yang gede banget kayak gini, megalodon. Soalnya sayang kalau kebuang juga masih ada adonan daging yang nempel. Lanjut aku rebus ini semua di air mendidih, kasihin minyak juga biar nggak lengket. Tapi beberapa menit kemudian aku kok mendengar suara blubek-blubek yang tidak normal ya. Aduh, perasaan gak enak nih. Kan, bener aja. Aduh, kacau. Gimana ini guys, 2 jam aku sia-sia. Udah ngebentukin 2 jam. Mau diselamatin kayak udah gak bisa. Kulit lumpia ternyata tidak aman kalau langsung direbus kayak gini. Kayaknya harus dikukus deh. Keder udah. Aku udah keder kali ya tadi pas nyemplungin, kayak udah gak kepikiran buat ngukus lagi. Udah rebus aja kayak biasa. Karena udah ngebentukin ini 2 jam, jadi otak udah gak bisa mikir. Pinggang pegel, tangan keriting, dan hasilnya apa? Bubur. Tahu nggak mood banget. Sabar, aku ngumpulin mood lagi dulu habis kemarin gagal bikin pangsit yang jadi bubur itu. Emosinya dapet banget soalnya, bener-bener aku diemin sampai dia tuh airnya surut dan mengental kayak gini. Tapi malamnya aku coba icip kan, dan ternyata tuh bubur lumpianya enak loh guys. Rasa sapi gitu, rasa bakso maksudnya. Makanya aku kayak agak tenang gitu dan muncul ide nih, tuing harus aku modif lagi. Tapi karena semalam aku belum mood, jadinya aku tinggal tidur dulu lah. Paginya baru tuh aku campurin dia sama telur, wortel, daun bawang, ditambahin bumbu asin-asin juga. Soalnya kan dia kayak makin banyak gitu ya. Udah pasti ketebak lah ya sama kalian dari kemarin makanan gagalku ini pasti aku modif. Soalnya yang gak gagal aja aku sering ubah-ubah kan guys. Aku campurin inilah itulah. Apalagi yang gagal kayak begini aku gak rela kalau terbuang sia-sia. Udah gitu bikinnya 2 jam lagi. Kalau diinget tuh emosi banget. Tapi ya udahlah, kan jadi pengalaman juga. Jadi tahu kalau lumpia tuh emang gak bisa direbus ya teman-teman, ingat itu. Ini akhirnya aku kukus aja jadinya kayak sekotol. Makanya gak bisa dikeluarin gitu dari loyangnya, langsung aja dicolek pakai sendok dan dikasihin saus biar makin mantap. Sumpah rasanya enak, teksturnya lembut banget, apalagi yang bubur lumpianya ya kecampur sama telur tuh jadi gurih, creamy gitu pasti makan. Yaudah deh gitu aja ya, kalian juga udah lega kan makanan ini masih bisa aku makan ujung-ujungnya walaupun deh namanya apa. Bye deh, masa makan ramen doang sampai terharu banjir air mata gini guys. Akhirnya aku kebagian dikirimin ramen jahanam juga sama Kak Aura. Yeay, gak sabar banget. Dari dulu tuh aku selalu ngiler kalau ngeliat masakannya Kak Aura, pengen nyicipin. Dan ya begitu pertama kali mau nyobain langsung dikirimin yang mercon-mercon kayak
kayak gini. Kak, yang bener aja, ini sambelnya penuh banget. Walaupun kata Kak Aura ini tuh salah dia ngirimnya, katanya tuh harusnya lebih banyak lagi sambelnya. Tapi enggak Kak, jangan Kak, kata aku segini juga udah nggak apa-apa banget, cukup banget. Kayaknya aku juga nggak sanggup ngabisin sambelnya. Kenapa aku berpikir begitu? Karena dari dipegang tempatnya aja nih udah kecium banget aroma cabai rawitnya. Aromanya aja pedes banget, gimana nyampe lidah. Aduh, bener-bener aku udah nyiapin diri aku untuk menangis. Aku udah siap menghadapi jahanamnya sambel ramen ini. Gitu, ini mie hitamnya udah enak ya, kayaknya udah diracikin gitu sama Kak Aura. Jadi bukan yang tawar doang. Terus toppingnya ada ayam, telur rebus sama daun bawang gitu. Jujur ini visualnya cakep banget sih Kak, tapi aku izin ya untuk tidak mengaduk ke semua cabenya dulu, karena aku pengen bisa menikmati masakan kamu Kak Aura. Gimana rasanya? Nggak diaduk rata ke semuanya aja, tapi udah serem banget sih, jujur takut. Aku udah siap, perutku panas, aku udah siap nangis, udah siap semuanya pokoknya. Bismillah. Sumpah suapan pertama ini enak banget, banget. Ada gurih, manis, asin gitu. Di awal juga pedesnya belum terlalu gimana-gimana, jadi masih nikmat atau lidahku yang masih mencerna rasa ini. Nah, beberapa detik kemudian baru dah tuh kerasa. Pedesnya tuh kayak di kuping gitu, peng-pengan. You know, peng-pengan. Rasanya tuh kuping kayak keluar asap gitu guys, panas. Baru kali ini aku nggak makan pedes sampai sebegininya rasanya dah. Bener-bener Kak, ini pedesnya nggak masuk akal. Tapi enak, nggak ada pahit sama sekali. Bumbunya tuh kerasa banget. Kak Aura asli jago masak sih, bisa masak sambal sebanyak itu, rasanya seenak ini. Makan beberapa suap aja tuh kenyang guys. Karena apa? Karena minum, bolak-balik minum saya. Pedesnya kagak hilang-hilang soalnya. Tisu juga udah entah habis berapa buat ngelap air mata. Terharu aku. Kayaknya ini aku nggak bisa habisin sekarang juga guys. Ini enak kok dimakannya, tapi pelan-pelan, sedikit-sedikit. Terus sambelnya juga kayaknya nggak bakal aku habisin semua deh. Ini pengen aku makan pakai nasi aja nanti sama lauk. Nggak apa-apa ya Kak Aura ya. Enak banget sambalnya, rasanya fresh. Pokoknya rasanya seperti Wonder Woman, tapi aku nggak bisa habisin yang Kak Aura, maaf. Ada yang komen katanya ide masaknya nggak habis-habis, selalu bikin ngiler. Cailah salting nih. Aslinya mah nggak sebegitunya kok guys. Jujur aku mah sering buntu mikirin menu apa lagi nih yang kudu dibuat. Kadang nih malah aku harus terjun dulu ke dapur, megang bahan-bahannya, baru tuh otak tuing-tuing munculin ide-ide baru. Ya walaupun suka di luar nurul sih idenya. Contohnya ini nih tadi, awalnya aku cuma kepikiran pengen makan kentang yang lembut gitu. Ngide lah, akhirnya aku bikin kroket aja kali ya. Emang kalau masak nih mood suka berubah juga. Tiba-tiba aku kepengen bikin yang versi megalodon aja, biar nggak lama ngebentukinnya. Ini aku isiin keju gitu. Pas ngukus kentang tuh tadi sekalian sama tomat juga biar bisa dikupas. Terus ini tomatnya pengen aku halusin. Iya, dari tadi awal ngecoper kentang, ngehalusin tomat ini aku cuma pakai satu alat, 4-in-1 hand blender AHB 0401 dari Arashi. Dilengkapi dengan 2 tingkat kecepatan. Mata pisaunya tuh berbahan stainless steel, dijamin awet deh. Mau motong, ngehalusin bumbu, daging, kocok telur, ngaduk adonan, semua serba bisa multifungsi. Kalian yang mau jago masak punya ini please. Arashi hand blender sudah ber-SNI ya, jadi tunggu apa lagi? Ini wajib ada sih di dapur kalian. Oh iya, setelah tadi kroketnya matang digoreng, aku lanjut bikin sausnya pakai tomat sama creamer yang tadi aku kocok, ikut dimasukin juga, diaduk. Seasoningnya cuma garam, lada sama kaldu. Terakhir tuang larutan maizena deh biar mengental. Jadi saus tomatnya, tapi ini lebih ke pasta sih, soalnya kayak masih ada tomat-tomat utuhnya gitu. Tapi aku emang pengen yang kayak gini sih, sesuai mood aja. Ya beginilah realitanya ya guys. Nama menunya pun aku nggak tahu. Kroket tapi gepeng terus gede, disandingin sama pasta tomat. Tapi jujur endul. Kira-kira kalian mau namain apa nih? Aku serahin deh ke kalian, aku udah gak bisa mikir lagi. Lihat keluar jendela deh tuh, hujan mulu dari pagi. Gak yang gede banget sih, tapi sering. Terus lama gemericik kayak gerimis deres gitu. Bawaannya kalau hujan mulu kayak gini kan otomatis udara dingin ya, jadi pengen yang panas-panas, pedas. Ada untungnya juga, aku sering jajan-jajan pas masih musim sebelum hujan kemarin. Jadi banyak kepake nih di waktu kayak sekarang-sekarang gini, gak bisa keluar rumah kan. Jadi kita masak aja apa dah yang ada di kulkas. Contohnya kayak dimsum yang lagi aku masak sekarang ini. Telur sama sayur pakcoynya juga hasilnya tok ini, tapi mamaku yang beli sih kemarin. Sebenarnya mah kalau mau ngikutin yang seharusnya, ini dimsum jumbo cuman digoreng sama dikasih saus dari sananya doang. Tapi karena aku lagi pengen yang kuah-kuah terus pedes-pedes, jadi aku bikin kuahnya sendiri dulu. Cuman pakai bawang putih aja sih sama cabai bubuk, terus kasih air. Aku pecahin 1 butir telur sama dikasih sayur aja, terus diaduk-aduk, kasih garam juga deh. Kaldu sama lada bubuk juga nggak boleh ketinggalan. Terus diaduk rata, baru masukin dimsum yang udah digorengnya tadi deh. Tenang
sumedang guys, bukan seblak lagi. Kalau misalkan kalian bosen sama konten seblak aku, kali ini aku bikin kuah-kuahan pedes tapi nggak pakai kencur, jadi bukan seblak kan. Jujur aja sebelum dipindahin ke mangkok ini aku pikir dimsumnya nggak terlalu gede. Pas udah dituang gede banget dan berat banget sampai jatuh. Madet say, dan ini aku lupa isinya tuh ada kejunya apa enggak ya. Karena emang belinya udah lumayan lama, seminggu atau 2 minggu lalu gitu. Pokoknya bareng cireng megalodon yang ada inisial A-nya itu loh yang aku pernah bikin sebelumnya. Wow, ini ada kejunya guys isinya. Ternyata aku lupa bener-bener. Aku suka banget deh telur yang ada di kuah kayak gini. Semakin acak-acakan tuh semakin enak ya nggak sih? Setuju nggak? Kulit dimsumnya juga enak banget lagi. Ketemu kuahnya jadi lembek nyemek gitu. Udah nikmat 1 juta bintang buat dimsum keju kuah mercon. Kemarin aku habis dari Sumedang, maaf ya nggak bilang-bilang, nggak ngevlog juga. Cuman nih aku tunjukin aja ya yang udah pasti dibawa dari sana, tahu Sumedang. Sebenarnya nggak kemarin banget sih ke Sumedang, itu tanggal 4, hampir 2 minggu ya. Dan di sana tuh nggak nginep, pulang hari, berangkatnya pagi, malamnya udah pulang lagi. Kalian kira-kira aja tuh dari tanggal 4 sampai sekarang tahu Sumedang nih masih ada sekitaran 1,5 bungkus keranjang inilah. Karena udah pada mulai agak bosan makaninnya, jadi ini pengen aku olah aja, dibumbuin gitu jadi lauk. Bisa deh kayaknya. Pertama tumis dulu bumbu cabai bawang yang diulek kasar tadi. Nah kalau udah harum baru masukin daun bawang, tomat, daun salam sama serai. Masukin air yang lumayan banyak karena kita mau bikin tahu Sumedang kuah. Garam, kaldu, lada itu pasti. Sama juga kecap manis sama kecap Inggris tapi nggak wajib. Itu bumbu ngarangnya aku aja biasa. Kalau pas diicipin rasa bumbunya udah mantep nih, masukin deh tahu Sumedangnya. Udah kagak usah diapa-apain, gak usah dibelang, gak usah dipencet-pencet. Diamin aja sampai bumbunya meresap, pancinya ditutup kalau nggak salah 10 menitan gitu. Tahunya udah semakin lembut dan menyerap bumbu guys. Ini wangi sih, enak. Kayak ada rasa semur-semurnya tapi nggak semanis semur, dia malah gurih pedes. Jujur keasinan sih harus pakai nasi ini karena tadi aku lupa kalau tahunya tuh udah asin. Aku tambahin lagi garam, kaldu yang lumayan banyak kan, harusnya dikit-dikit aja. Masih banyak nih nugget merah yang aku bikin kemarin yang namanya sukoi guys, sukoi. Aku jadiin topping seblak udah enak. Ternyata teksturnya kenyal kalau direbus, bisa jadi pengganti kerupuk juga pas nyeblak. Berarti kalau dijadiin cilor atau cimin juga bisa guys. Tinggal dipotongin aja kotak-kotak kecil terus kita goreng deh di minyaknya yang gak usah banyak-banyak. Coba kalau kalian lihat ini mikirnya mirip apa guys? Kalau di otak aku masa ini kayak pacar Cina yang biasa buat kolak itu loh mentahnya, tapi kan ada tuh yang kotak-kotak pink putih kayak gini mirip banget. Kocok 3 butir telur terus guyurin ke aci yang udah dibalik tadi ya. Terus tinggal tunggu aja sampai telurnya matang. Kalau aku sukanya sampai agak garing gitu masaknya, jadi lebih enak aja gitu. Ih cakep ih, pas udah mau matang perpaduan warna aci sama telurnya jadi kuning merah gitu. Oke, kalau udah sampai ke kematangan yang kalian mau, lanjut aja diangkat teflonnya terus langsung bumbuin di teflon sini. Gak usah ribet-ribet deh, aku taburin aja nih bumbu balado terus diaduk-aduk. Jadi deh cilor, cimin, suklor, sukoi telur. Jujur kalau ini dimasukin ke kategori cilor, ini cilor terenak yang pernah aku makan sih. Soalnya di acinya ada rasa ayam-ayamnya. Gak bisa dijual pakai harga cilor pada umumnya guys. Belum juga sejam buka warung seblak prasmanan udah ada ibu-ibu yang mesen guys. Wah, katanya cuma pengen pakai kerupuk doang isinya. Bagus dong ya. Sesuai sama seblak yang sebenarnya gitu. Kalau kata orang Jawa Barat asli mah nggak pakai pertoppingan kayak seblak zaman sekarang, banyak modifikasi. Tapi gak apa-apa, itu selera lah ya. Ini aku udah masak kuahnya sama aja kayak yang kemarin aku bikin buat diri sendiri itu. Tinggal tumis-tumis bentar bawang putih sama kencurnya dan pakein cabai dikit. Ya ibu-ibunya request nih buat dipakein telur, daun bawang sama sayuran hijau. Oke, OTW kita masukin. Kerupuknya harus yang lembek banget. Pokoknya mau sampai lembut, sampai bisa dibelah pakai sendok gitu biar bisa dikunyah halus. Kadang tuh kerupuk di seblak suka ngeprank, luarnya lembek pas digigit kagak bisa dikunyah. Biasanya kalau bikin sendiri tuh dan gak sabaran pengen cepet-cepet mateng. Cukup lama aku ngerebus ini, sekitar hampir setengah jam loh, sampai airnya hilang. Mungkin sisa dikit tapi dia mengental jadi kayak sama sekali gak ada kuahnya. Tapi gak apa-apa, ibu-ibunya suka. BTW ibu-ibunya mama aku guys, dia sangat mensupport aku main masak-masakan seblak prasmanan di rumah kayak gini karena mama juga suka. Terima kasih bunda. Ntar nyicip dikit disisain nih. Enak nyoy. Ingat banget dulu mah biasa jajan kornet bakar yang pakai kecap manis gitu. Anak SD kan sering jajan kayak gitu. Tapi karena aku SD-nya udah lama banget, makanya hari ini tuh kangen. Pengen aku bikin sendiri di rumah, tapi sekalian bisa buat lauk. Makanya ini bakalan aku campur sama telur dan bawang bombay biar semakin wangi, semakin rasa rumahan, rasa lauk gitu. Ada bawang-bawangnya. Kalau jajan kan paling cuma pakai margarin, kecap sama saus doang ya. Telurnya aku pakai 3 butir, dicemplungin pertama karena mau diorak-arik dulu, baru masukin bawang bombaynya. Oh ya, buat kornetnya tuh kan aku pakai yang gede-gede banget ya tadi. Per kornetnya aku belah jadi 3 terus dipotong-potong lagi kotak-kotak biar pas 1 suap nanti sama nasi anget. Bumbunya cuman pakai garam, lada, kaldu bubuk sama kecap manis yang agak banyak kalau aku ini. Pokoknya sampai hitam, nggak cuma coklat doang. Karena emang lagi bener-bener pengen banget sama kornet bakar yang ada di jajan-jajanan yang ditusuk-tusukin itu loh. Temennya bakso bakar sosis bakar. Itu kan kayaknya kecapnya banyak ya sampai agak gosong-gosong gitu. Kayak wanginya tuh enak banget, ngangenin banget. Jadi lauk tuh ternyata bisa. Coba kalian jujur deh. Dulu
ada nggak jajanan yang biasanya kita buat cemilan tapi kalian makannya pakai nasi putih dibawa ke rumah? Coba sebutin dan ceritain di komen. Coba tahu nanti aku cobain terus suka. Nemu selada di meja makan, sisa lalapan kayaknya, cemplungin aja deh. Oh, samyang tapi rasa kari. Baru tahu aku ada loh. Enak banget. Ini masih squash. Tada. Agak manis-manis gitu kalau kataku, nggak pedes. Ada wortelnya gitu, seru. Mumpung orang-orang di rumah lagi pada tidur, let's go kita bereksperimen di dapur. Ngaku, kalian juga suka kayak gitu kan? Sebenarnya kita semua tuh bisa masak, cuma kadang malu dan gengsi aja buat terlihat rajin ada di dapur, betul atau benul? Kadang takut diresein juga sih, apalagi kalau masih eksperimen dan belum tentu berhasil masakannya. Takut malu kalau gagal dan gak enak. Makanya nih aku masak pas bener-bener lagi pada tidur guys, malam-malam. Karena yang aku buat ini bener-bener ngasal banget pakai yang ada. Aku tuh mau bikin kayak telur dadar gitu, tapi dikasih keripik pangsit yang udah kemasan snack-snack gitu loh. Udah ada bumbunya, aku cemplungin aja tuh. Ada jagung manis rebus juga di kulkas seplastik gitu, aku pakai aja lah. Ini setelah pangsitnya diadukin ke telur tuh aku diemin dulu guys 5 menitan gitu biar pangsitnya lembek. Baru habis itu aku goreng deh kayak telur dadar. Oh ya, tadi tuh karena nggak ada stok susu full cream di rumah, makanya aku nyeduh creamer dicampur keju oles. Nggak tahu deh namanya juga ngarang ya guys. Yang penting bentukannya kayak susu aja gitu, putih, dan maksud aku biar telur dadarnya ini lembut. Hasilnya setelah matang kayak gini guys, terlihat tidak mencurigakan kan? Dari aromanya juga enak banget. Biar cakep deh kasih hias pakai mayo sama saus barbecue. Menurut aku eksperimen masak kayak gini seru banget sih. Pakai bahan-bahan yang kita nggak nyangka kalau dicampur tuh ternyata enak. Jujur, kalian suka nggak aku bikin konten kayak gini, masak campur-campur? Kalau suka ntar aku sering-sering bikin kayak gini. Apa aja ntar bisa aku campurin jadi satu di kuali. Kuali nggak tuh? Tapi ya walaupun ngasal-ngasal masaknya asal cemplung aja. Karena dasarnya masing-masing bahan ini udah enak, jadi dicampurin nah enak-enak aja ini guys. Pas mamaku bangun kan nyobain, katanya malah rasanya kayak cemilan mahal gitu. Ya Allah, cemilan mahal. Karena anaknya kali ya, jadi dipuji enak masakannya. Jadi next kita bakal masak campurin apa aja nih, komen. Buka seblak prasmanan tapi buat diri sendiri lah, tuh bagaimana konsepnya? Ya sebelum dagang beneran kita latihan dulu boleh kan ya, biar nggak grogi. Pengen aja sebenarnya aku main-mainan prasmanan seblak gini dari sebelum bulan puasa. Kan seru ya guys ya, coba kalian mau beli apa pilih, nanti aku ambilin. Tapi nanti dulu, ini aku mau ngelayanin diriku sendiri, aku ambil semua topping karena keranjangnya imut, aku ngambilinnya dikit-dikit aja biar muat. Ntar kalian janji ya, siapa tahu suatu saat aku betulan buka warung seblak prasmanan, kalian bener-bener datang. Aku siap banget juga kalau misalkan nanti tiba-tiba ada bocah sekolah yang nanya tentang PR, karena pasti langsung teratasi kalau kita nanya ke Dola. Yoi, karena Dola ini aplikasi AI yang ngebantu banget dalam proses belajar. Misalnya kalau misalkan lagi ada PR, tugas, tinggal tanya aja tuh sama Dola, langsung dijawab cepet deh sama dia, pertanyaan apapun jelas dan detail lagi. Dola juga bisa rangkum materi, bikin latihan soal buat kita belajar. Pokoknya Dola benar-benar mempermudah kita menyelesaikan masalah tentang pembelajaran deh. Oh ya, Dola bisa diakses secara gratis dan tanpa limit loh guys. Makanya langsung aja kamu download Dola di Google Play Store dan App Store sekarang juga. Buat pertoppingan seblaknya ini tuh aku pengen utuh-utuhin aja guys, jadi nggak dipotong-potongin banget semuanya. Cuma sosis sama kornet doang biar nggak kegedean. Nih kornetnya gede banget ya ternyata. Nggak expect pas pesen, soalnya aku kira yang kotak-kotak kecil gitu loh. Aku lihat kerupuk sama emihnya udah mulai melembek, jadi langsung aja kita masukin topping frozen foodnya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, ada 7 guys. Jangan lupa garemin, cabai bubukin, terus aku tambahin air juga, soalnya kayak surut banget ini gara-gara kerupuk, nyerap air banget dia, mana kagak lembek-lembek. Ya udahlah, sambil nunggu kita ngocok telur dulu, terus lanjut masukin jamur enoki. Ini aku tambahin ya, nggak sedikit tadi, itu tadi karena kepenuhan aja keranjangnya. Masukin telurnya deh, aduh. Sayur jangan lupa bes. Ini udah berkali-kali aku tambahin air mateng tapi tetap surut, apalagi pas udah ditambahin telur makin kental dia kuahnya. Ya udahlah, emang ditakdirkan seblak nyemek deh jadinya. Nggak apa-apa, aku suka juga kok. Lagian aku juga nggak lagi pengen yang berkuah banget, nggak lagi pengen yang kering banget juga, jadi terserah aja jadinya kayak gimana, yang penting seblak. Kesannya kayak pasrah banget, tapi ya emang seblak digimanain juga enak guys, apalagi pas masih panas. Udah lama nggak makan lagi, nikmat banget ini.